Nah, masa mudanya itu juga termasuk dimintai pertanggungjawaban. Masa muda ini disebutkan secara spesifik, secara khusus. Oke, karena tidak disebutkan masa tuanya untuk apa. Boten. Di sini sudah jelas sekali masa muda. Kemudian yang ketiga, rezekinya didapatkan dari mana dan untuk apa. Yang ketiga itu, rezekinya, oke, atau hartanya didapat dari mana dan untuk apa. Itu juga nanti akan disidang. Sama seperti Bapak Ibu misalkan belanja teng pasar nggih. Semakin banyak barang belanjaan semakin lama nggih. Di kasir niku nih. Tetet itu semakin banyak barangnya semakin lama perhitungan nih nggih. Mungkin struk pembayarannya kan panjang sekali. Kecuali jika kita nanti di dunia ini mengerjakan amalan-amalan soleh yang nanti di akhirat itu bigoiri hisab. Mengerjakan amalan soleh tetapi di akhirat nanti amalannya tidak dihisab, tetapi langsung seperti kilat masuk ke surga. Kemudian juga ada yang lari seperti, kemudian juga seperti cahaya. Ada yang berjalan seperti biasa, tapi juga ada yang merangkak dan tertatih-tatih. Itu tergantung bagaimana kita beramal soleh di dunia ini. Enten amalan-amalan khusus niku Bapak Ibu. Kemudian yang terakhir, ilmunya digunakan untuk apa? Ilmunya dimanfaatkan atau tidak? Tapi kita lebih spesifiknya masa muda. Nah, bapak-bapak kan sudah melewati masa niku, masa kanak-kanak nggih sampun, masa pemuda nggih sampun, tinggal sekarang masa kawak-kawak gitu. Taman kawak-kawak ini, taman kanak-kanak ini sebelah mriki, taman kawak-kawak sebelah mriki. Ya alhamdulillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nilai-nilai ruhiyah atau pengertian sebuah. Sebuah itu mempunyai banyak makna, Bapak. Di sini ada 4 makna sebuah itu. Yang pertama, sebuah itu memiliki makna kerinduan kepada masa kanak-kanak atau sifat kekanak-kanakan. Jadi ada masa kita itu rindu dengan masa-masa lalu ketika masih muda. Bahkan mungkin ada yang kagum dan bangga, masa mudaku telah begini, begini, dan begini. Tapi juga ada yang menyesali masa mudanya getun sangat. Kenapa dulu tidak begini dan begitu? Okay. Seorang pemuda seringkali terlambat untuk menyadari bahwa ia telah dewasa dan harus memikul beban-beban tugas yang harus dipertanggungjawabkannya di depan keluarga, masyarakat, dan depan Allah Subhanahu wa taala. Ia lebih senang menyerahkan semua tanggung jawabnya kepada orang lain dan tidak pernah merasa bersalah ketika melakukan atau menelantarkan sesuatu yang merugikan orang lain. Jadi ada pemuda-pemuda yang demikian ini. Karena pemuda yang dimaksud sebuah itu maknanya memang masa kekanak-kanakan atau kembali ke kanak-kanakan. Jadi ada anak-anak muda itu yang belum siap diberikan tanggung jawab. Itu termasuk dari bagian problem kita masa kini. Secara usia sudah menginjak dewasa tetapi masih kayak kanak-kanak gitu. Ada yang sudah masuk ke fase kuliah tetapi masih manja sama orang tua. Dulu pol-polan ya Bapak Ibu jenengan mawon sudah SD itu sudah perjuangan luar biasa. Anak-anak sekarang karena begitu banyak fasilitas, sifat kekanak-kanakannya itu masih ada dan melekat. Maka sebagai tanggung jawab kita, orang tua itu sehebat bagaimanapun cara kita dalam mendidiknya gitu, sehingga anak-anak itu tidak manja dan tidak kekanak-kanakan meskipun secara umur sudah dewasa, beranjak dewasa. Kemudian makna sebuah itu yang kedua yaitu kecenderungan kepada hal-hal yang sia-sia atau permainan. Anak-anak muda kan sukanya masih bermain gitu. Dia akan mulai sadar itu ketika sudah beranjak keluarga. Ketika berkeluarga kan
sudah punya amanah besar, tidak mungkin keluar malam sebebas dulu ketika belum punya istri atau belum punya suami. Semua sudah terikat. Oke, kalau misalkan pergi saja, sebentar saja pasti dapat telepon. Kenapa kok belum pulang gitu. Jadi masa-masa sebuah ini yang masih suka main-main gitu. Oke. Jadi kalau misalkan masa muda yang produktif, seharusnya bisa membagi waktu kapan untuk merancang masa depannya, mewujudkan cita-citanya, dan juga ada kesempatan untuk bermainnya. Kemudian yang ketiga, makna sebuah atau pengertian sebuah niku kecenderungan untuk melakukan kebodohan. Okay. Jadi yang dimaksud melakukan kebodohan itu bukan kok tidak mau belajar, tetapi lebih cenderung kepada perusakan-perusakan. Dan sekarang aku ngapunten Bapak Ibu, karena pemuda itu menjadi ikon penting. Di dalam Al-Quran saja pemuda itu sudah disebutkan di dalam Al-Kahfi, Bapak Ibu yang rajin membaca surat Al-Kahfi. Di sana ada kisah pemuda Ashabul Kahfi. Disebutkan innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah fityah. Fityah itu kalimat jamak, kata jamak dari kata tunggal fata. Itu orang Jawa juga nyebutnya patah. Kalau ada orang menikahnya nggih ada patahnya ini. Patah kanan, patah kiri. Bukan atine sing patah buatan. Ini patah ini kalau Pak nggih. Nah, patah ini. Jadi masuk dalam bahasa Arab. Pemuda-pemuda yang pada waktu itu hidup di suatu zaman yang mereka tetap berpegang teguh pendirian, bertakwa dan beriman kepada Allah, tetapi menghadapi pemerintah yang dolim. Kemudian pemuda-pemuda ini menyampaikan kebenaran, malah dikejar, bahkan mau didolimi, bahkan dieksekusi, sampai dikejar. Akhirnya mereka bersembunyi, diselamatkan oleh Allah dalam gua, dan pinten tahun Bapak Ibu tertidur nih, 300-an tahun. Ketika bangun tidur, dibangunkan oleh Allah, itu perasaan saya baru tidur tadi malam, begitu rasanya. Itu saking nikmatnya diselamatkan oleh Allah. Terus kemudian ketika keluar dari persembunyian, keluar dari gua itu, ketika bangun tidur, otomatis seperti kita bangun tidur itu kondisi haus, lapar, ingin mencari makanan, datang ke masyarakat sudah berubah total kondisi masyarakatnya. Ketika mengeluarkan uang koinnya sudah koin ratusan tahun yang lalu, uangnya sudah nggak laku. Jadi yang pertama sudah diabadikan dalam hal itu. Yang kedua, hadis yang disampaikan awal tadi, Allah itu kagum dan bangga kepada pemuda yang tidak suka kekanak-kanakan atau tidak sebuah tadi. Di dalam hadis yang lain juga disebutkan pemuda itu nanti di hari akhir ketika hari huru hara, kemudian sibuk mencari ketenangan, matahari sampai didekatkan hingga sejengkal kepala niki, saking panasnya. Di sebuah tempat itu ada seseorang pemuda yang leyeh-leyeh dengan aman, kemudian tidak sibuk. Dia santai saja dengan naungan tersebut, dengan perlindungan tersebut. Jadi itulah pemuda dapatkan istimewa. 7 golongan yang mendapatkan naungan di sisi Allah di hari kiamat itu, di saat tidak ada naungan, yaitu pemuda. Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda, seorang pemuda yang tumbuh kembangnya itu di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena pemuda itu mendapatkan tempat yang mulia semacam ini, ada pihak-pihak yang tidak suka dengan pemuda. Utamanya adalah musuh-musuh yang ingin menghancurkan pemuda.
Sehingga kita lihat Bapak Ibu, pemuda zaman sekarang itu perangnya memang tidak secara fisik diperanginya tuh tidak secara fisik, adu fisik, tetapi dengan fikir, pemikiran. Sehingga apa? Bagaimana sekarang tontonan anak-anak? Ya, sosial medianya bagaimana? Berkat yang semacam itu, ya memang kecanggihan zaman, zaman semakin canggih, semakin hebat, tapi juga negatifnya juga luar biasa juga. Sudah banyak kasus beredar kita baca lihat di televisi ataupun sosial media atau mungkin dari telinga ke telinga. Bagaimana kasus perundungan atau pembulian siswa dengan siswa. Siswa membacok gurunya, guru mencabuli siswanya. Wah, sudah nggak terhitung masalah seperti itu. Ada yang kasusnya ditutupi, ada kasusnya yang memang diposting kemudian. Tapi ala kulli hal pada intinya tentang kepemudaan. Ada memang sesuatu yang tidak suka kalau pemuda itu punya kontribusi. Jadi sehingga pemuda itu dihancurkan sejak masanya. Karena pemuda itulah yang kelak akan menjadi pemimpin penerus. Sehingga sebelum menjadi pemimpin dihancurkan terlebih dahulu. Nah itu PR kita luar biasa Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, jadi yang dimaksud kebodohan itu yang mereka anak-anak muda itu, pemuda itu digoncangkan syahwatnya, dirusak dari berbagai penjuru sehingga dari gejolaknya ataupun darah mudanya yang begitu darah mudanya para pemuda yang begitu menggebu-gebu itu ternyata tidak disalurkan ke arah yang baik, malah ke arah yang negatif, yang buruk, sehingga berdampak kepada kerusakan-kerusakan di masyarakat. Kerusakan-kerusakan masyarakat dimulai dari pemudanya. Kemudian yang keempat, makna sodwah itu adalah petualangan yang liar. Petualangan yang liar. Maksudnya pemuda itu cenderung melakukan hal-hal yang baru dan menantang untuk membuktikan kepemudaan atau kejantanannya. Kalau pemuda itu kan begitu, kalau belum uji coba, kalau belum memperlihatkan kelaki-lakiannya atau kepemudaannya itu belum bangga. Nah, ini anak muda tuh seperti itu. Nah, maka ada akibatnya. Kadang kalau misalkan tidak direm, tidak diberikan hikmah oleh orang tua alias gaspol, remblong, ya sudah, akhirnya anak kecelakaan, anak-anak tawuran. Kemudian juga ada yang akhirnya bencana-bencana tersebut itu tak lain tak bukan yang merugikan dirinya sendiri, terkena narkoba, terus kemudian free sex atau seks bebas. Akibat dari mereka pemuda itu sebuah tadi mencoba-coba gitu. Makanya ada peran orang tua. Dalam kaidah itu disebutkan ngaten Bapak Ibu, hamasatus syabab wa hikmatus syuyukh. Semangat menggeloranya para pemuda ditambahkan dengan hikmah pengalamannya orang tua. Itu kunci suksesnya. Kalau anak-anak muda susah diatur oleh orang tua, oleh sesepuh yang orang sepuhnya itu sudah pernah muda, itu berarti anak mudanya harus betul-betul harus betul-betul diberikan perawatan intensif Bapak Ibu. Karena orang tua itu pernah muda, tapi orang muda belum pernah tua. Nah, saya belum pernah seperti jenengan Bapak Ibu. Tapi kalau panjenengan sudah pernah manis pahitnya merasakan seperti saya, bahkan jauh lebih ekstrim. Sejak dulu apa-apa masih susah, kendaraan susah, keuangan susah. Kalau sekarang kan Masya Allah ya. Tetapi semua ada tantangan zamannya masing-masing Bapak Ibu. Kalau zaman sekarang mungkin jenengan namanya sakit gede-gede mohon. Zaman saiki luar biasa. Sampai simbah-simbah di rumah itu sampai gumun. Gumun, dunia itu sudah berbalik luar biasa. Masya Allah.
Nah, maka kiat-kiat untuk mengantisipasi sifat sobuah ini supaya anak muda kita itu tidak memiliki sifat sobuah ini yang tidak baik ini. Yang pertama, usia remaja itu jangan menutup diri. Ini sebagaimana di buku ini ya. Kita anjurkan, kita latih anak-anak kita atau pemuda kita, minimal untuk keluarga kita sendiri. Pemuda tidak boleh menutup diri. Maksudnya pripun? Ya, pemuda itu dia harus mendatangi seseorang yang diyakininya mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahannya. Sebelum permasalahan-permasalahan itu diselesaikan oleh orang lain, kita selaku anggota keluarga yang paling disepuhkan, yang kata orang sepuh itu ajine ampuh, kita yang harus membantu menyelesaikan problem anak-anak kita sendiri sebelum ke orang lain. Kecuali kalau kita sudah angkat tangan, angkat bendera gitu, sudah nggak mampu lambaikan tangan, baru melalui orang-orang, misalkan lewat guru, lewat ahli psikologi dan seterusnya. Tapi kitalah yang tidak ada kelirunya sebagai orang tua itu terus belajar. Kenapa kau harus selalu belajar Bapak Ibu? Karena zaman ini selalu berputar. Kalau kita menggunakan cara kolot, cara yang masa lalu, mungkin dianggap kaku Bapak Ibu. Karena cara pendidikan zaman bahala, zaman dahulu dengan zaman sekarang relatif beda. Tinggalan zaman. Oke, maka orang tua kita harus banyak-banyak belajar juga. Oke, zaman sekarang itu tidak ada kata susah untuk belajar Bapak. Bisa mendengarkan YouTube, bisa mendengarkan Instagram, TV, radio. Wah, sekarang banyak sekali rekaman-rekaman yang kita untuk belajar itu. Jadi sebenarnya ngapunten, tidak ada alasan untuk tidak mau belajar. Sekarang itu mudah sekali. Maka pemuda pun juga harus kita ajarkan untuk tidak menutup diri, harus terbuka. Ketika pemuda itu mempunyai sebuah persoalan, dia minimal harus bisa bercerita kepada keluarganya sendiri. Jangan sampai cerita kepada pacarnya. Pacarnya nomor satu, keluarganya nomor 2. Ketika punya masalah baru ngobrol sama orang tuanya. Kalau ada masalah aja baru ke orang tua gitu. Nah, ini jangan sampai seperti ini ya. Hendaknya yang dilakukan orang tua ketika menyaksikan gejala-gejala seperti ini pada diri anaknya. Rasulullah sendiri pun juga begitu Bapak Ibu. Ya. Dulu ada kisah begini Bapak. Ya, diceritakan Nabi Muhammad itu selaku yang disepuhkan, ya, kemudian Nabi Muhammad juga pribadi yang solutif. Ketika ada sebuah problem itu, beliau memberikan solusi-solusi yang terbaik. Datang seorang pemuda Bapak Ibu, zaman dulu ya, zaman sekarang. Pemuda ini terbuka kepada Kanjeng Nabi. Wahai Kanjeng Nabi, saya izin, saya mau berzina. Izin mau berzina. Tapi ya pemuda itu memang begitu. Terkadang pemuda itu masih polos. Jadi hatinya masih suci, jiwanya masih bening. Kalau tidak diluruskan, bisa budak Bapak Ibu. Kalau tidak diluruskan, bisa salah jalan, salah alur. Makanya ketika ada pemuda yang semacam itu, kita tidak boleh menertawakan gitu. Ah, kamu masih polos, masih lugu, gitu nggak boleh. Justru diarahkan. Ini ada seorang pemuda di zaman Kanjeng Nabi itu izin ingin berzina. Para sahabat yang di sekitar Nabi itu marah Bapak Ibu. Kamu gak sopan, kamu begitu bilang kepada Rasulullah. Ya mungkin Bapak Ibu juga kalau ada pemuda yang begitu, mungkin malah dikaplok nih. Langsung. Buatan sopan, kurang ajar segala macam. Tapi Nabi sini mendekat sini. Tekniknya Nabi Muhammad itu tidak langsung memarahi, tidak langsung membuli, tidak langsung menghakimi, tidak langsung menyalahkan, itu enggak baik, tapi diajak pelan-pelan. Apalagi anak muda seperti itu diajarkan tahap demi tahap. Rasulullah itu ceritanya panjang ya Bapak Ibu dengan hadis itu. Rasulullah by step by step mengajak pembicaraan dari hati ke hati. Kemudian meskipun orang-orang sekitarnya mengatakan celaka kamu wahai pemuda, mengatakan seperti itu, Nabi Muhammad mengajak mulai pembicaraan dengan cara yang baik. Seperti apa? Dicontohkan dalam hadis ini. Singkat saja.
kamu punya ibu. Ya wahai Rasulullah. Kamu punya adik atau kakak perempuan? Punya wahai ya Rasulullah. Kamu masih punya bibi? Masih punya ya Rasulullah. Atau nanti kalau kamu punya istri, atau kamu punya anak, mau tidak? Kalau misalkan, atau rela tidak, atau ikhlas tidak kalau anak kamu juga dizinai oleh orang lain? Oh tidak mau ya Rasulullah, saya tidak mau. Ya kalau kamu tidak mau, sama orang-orang yang punya anak perempuan itu juga tidak rela kalau kamu zinai. Akhirnya dia, oh iya Rasulullah, betul juga ya gitu. Kalau begitu saya tidak mau berzina. Akhirnya anak ini tidak mau, pemuda ini tidak mau, tidak jadi berzina. Karena memang diberikan contoh sama Nabi Muhammad, diajak bicara pelan-pelan. Coba kalau Rasulullah langsung mengatakan, dasar kamu, nggak tahu diri, celaka kamu. Hatinya patah dia, terluka. Dia ingin mendapatkan solusi, malah mendapatkan hujatan. Sehingga apa? Akhirnya dia bisa jadi malah berbuat zina beneran. Tapi kemudian ketika diajak baik-baik bicara oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sadar. Kemudian di akhir hadis ini, pemuda tersebut itu didoakan oleh Nabi Muhammad. Saya lupa, belum mencatat doanya gitu Bapak. Ada sebenarnya doanya dalam versi bahasa Arab. Cuma artinya mengatakan, ya Allah ampunilah dosanya, sucikanlah hatinya, dan lindungilah kemaluannya atau farjinya. Setelah itu, pemuda itu berkat doa Rasulullah tidak menoleh kepada keburukan, selalu berbuat baik dan menjadi orang yang soleh. Jadi pemuda yang hebat, Masya Allah, luar biasa. Jadi ketika ada seorang pemuda itu, kita usahakan untuk terbuka, minimal terbuka kepada keluarganya, dan ketika ada problem, kita selaku orang tua bisa membantu, mencarikan solusinya. Syukur-syukur malah kita sebagai orang yang ikut serta dalam penyelesaian masalah. Harapannya sih orang tua hanya bisa membantu, tapi anak itu sendiri atau pemuda itu sendiri yang menyelesaikan masalahnya. Ingat, jangan-jangan orang tua malah udah beres, saya atur semua. Ya tidak bisa seperti itu. Nanti malah sobuahnya keluar, sifat sobuah kekanak-kanakannya malah keluar. Gampang, ada dekengane bapak gitu kan. Ada dekengane ibu, bapakku kan sultan gitu. Ini repot kalau seperti itu. Kemudian yang kedua, kiat-kiat mengantisipasi agar tidak terjangkiti penyakit sobuah tadi, yaitu yang kedua, melibatkan anak pada majelis-majelis dewasa. Tidak ada salahnya, tidak ada kelirunya anak itu diikut sertakan dengan orang-orang dewasa. Punten seperti ini Bapak Ibu. Bukan berarti karena nggak ada yang ngomong di rumah, betul ya. Jadi anak-anak itu juga diikut sertakan hadir semacam ini, tidak masalah. Apalagi kalau misalkan dalam kemasyarakatan, kenapa kok di daerah kita itu ada Karang Taruna? Ngoten niku. Sebagai ikut serta andil dalam kegiatan-kegiatan sosial ataupun majelis-majelis dewasa. Sehingga anak-anak itu atau pemuda tersebut tahu gawean, mengertos pekerjaan. Jadi orang tua itu juga punya kegiatan yang harus mengikutsertakan anak-anak muda. Kalau semuanya sama orang tua semua, dan nanti kalau orang tuanya pas alfa, pas tidak hadir, ya sudah, nggak ada yang melanjutkan. Masjid misalkan, kalau masjid itu hanya diisi oleh orang-orang yang sudah tua, pemudanya tidak ada. Kalau orang tua yang sudah tidak ada, sudah meninggal, dan tidak ada regenerasi berikutnya, ya wassalam. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, pemudanya sudah habis. Jadi mengikut sertakan pemuda dalam kegiatan orang-orang tua tidak ada masalah. Nah, punten misalkan kegiatan-kegiatan di rumah itu atau di masyarakat itu, yang punya hajat sohibul bait tentunya adalah orang tua. Tetapi pemuda ada yang juru parkir, ada juru latin, ada juru isa-isa dan sebagainya, semuanya para pemuda. Jadi kalau tidak dilibatkan seperti itu, wis le, Mas, Mbak, kamu duduk santai-santai saja. Semua udah gampang sama orang tua semua. Repot kalau seperti itu. Nanti anak-anak nggak bisa latihan, nggak bisa segala macam. Jadi penting sekali mengikut sertakan semacam ini.
Itu pun juga pernah dicontohkan zaman dahulu oleh Kanjeng Nabi Muhammad dan para sahabat. Kemudian yang ketiga, mengantisipasi supaya tidak memiliki sifat sogwa itu, yang ketiga yaitu mengunjungi orang soleh dan ahli ibadah. Oke, penting Bapak Ibu, karena mengunjungi orang soleh dan juga orang ahli ibadah itu minimal mendapatkan doanya, mendapatkan wejangan-wejangan dan tentunya pengalaman-pengalaman dari orang ahli ibadah atau orang soleh yang sudah sepuh. Ini penting sekali. Nabi Muhammad juga begitu Bapak Ibu. Orang-orang pemuda zaman dahulu itu berkunjung ke rumah beliau, kemudian mereka itu didoakan. Makanya kita ingat dalam sejarah peradaban Islam itu banyak para pemuda-pemuda yang hebat berkat didoakan oleh Nabi Muhammad. Ada yang menjadi ahli tafsir, menjadi ahli fikih, menjadi ahli hadis, ada yang diplomat, ya pinter berbagai bahasa. Jadi pemuda-pemuda sejak dulu itu diseleksi oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Tidak semuanya itu ikut bertempur ke medan juang. Apalagi ditanya oleh Kanjeng Nabi Muhammad itu, ya Rasulullah, saya izin ikut bertempur, maju ke medan juang. Bentar, ditanya dulu oleh Kanjeng Nabi Muhammad, kamu masih punya orang tua, terutama ibu? Masih ya Rasulullah. Sudah, kamu pulang saja. Belum diizinkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, sudah, kamu pulang saja. Kamu pulang saja, kamu berbakti pada orang tuamu, terutama ibumu, itu adalah jihad paling tertinggi. Jadi Nabi Muhammad itu selektif. Kemudian pemuda ini pulang ke rumah menyampaikan kepada orang tuanya, ya ibu, wahai ibu, aku ditolak oleh Nabi Muhammad, tetapi aku diminta untuk berbakti kepadamu dan itu jihad yang paling tertinggi. Akhirnya apa? Pemuda ini diajak oleh ibunya datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan anak saya. Meskipun tidak jadi berangkat, belum cukup umur atau tidak diizinkan untuk berangkat ke medan juang, pemuda ini ternyata didoakan menjadi ahli tafsir, menjadi ahli fikih, menjadi ahli Quran, ahli hadis. Kemudian juga ada yang seperti tadi saya sampaikan, menguasai beberapa bahasa, sehingga dengan menguasai bahasa itu mudah untuk mengikuti perkembangan bangsa lain. Peradabannya bagaimana bisa diikuti. Jadi tidak semuanya para sahabat zaman dahulu itu pejuang semua Bapak Ibu. Ada pejuang-pejuang ilmu. Dan itu diambil nukilan dari ayat Quran surat At-Taubah, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid-din walakin liyundiru qaumahum idza ruja'u ila akhir ayat, wallahu a'lam bishawab. Artinya tidak seluruh penduduk daerah itu ketika ada ultimatum berangkat berjuang ke medan juang perang, tidak semuanya berangkat. Tetapi ada yang tinggal di rumah, tinggal di daerahnya untuk mendalami agama. Jika yang berangkat berjuang itu mereka bertempur dan meninggal, maka akan mendapatkan gelar syahid. Kalau pulang, orang kalau habis peperangan itu gak mungkin Pak masih utuh itu, pasti ada luka-luka. Kalau yang masih utuh itu mungkin dia akan lari, kabur dia, atau bersembunyi. Kalau yang namanya bertempur, berjuang di medan juang itu pasti berdarah-darah, pasti banyak luka. Kalau misalkan nggak ada apa-apanya, mungkin dia mungkin dia juru apa begitu. Jadi dalam ayat tersebut itu berbicara makatan Bapak Ibu. Kalau misalkan yang berjuang itu tidak kembali, berarti mati syahid. Kalau kembali dia hidup mulia, tetapi bisa jadi banyak luka. Nah, siapa yang akan melanjutkan dakwah, kemudian melanjutkan pendidikan, kalau bukan orang-orang yang tadinya tinggal di daerahnya yang mendalami agama itu atau mendalami ilmu pendidikan itu. Makanya tidak semuanya kita, ngapunten sangat,
Tidak semuanya bertempur kita, ayo kita berangkat sekarang ke Palestina. Boten. Untuk berangkat ke sana itu susah Bapak Ibu. Belum nanti saat kita mengurus berangkat di pesawat, kemudian di bandara, kemudian nanti masuk ke negara sana, ketat sekali. Tidak semudah yang kita bayangkan. Yuk kita berangkat jihad Allahu Akbar Palestina. Tidak. Yang bisa kita lakukan ya apa? Apakah kita kontribusi lewat dana kita, lewat media sosial kita, menyuarakan kebenaran? Maka kita ambil semangat juangnya. Sampai-sampai ada di berita tuh ngatain Bapak Ibu. Orang Palestina mengatakan begini, wahai kaum muslimin dunia, kalian tidak perlu sholat goib, tidak perlu sholat jenazah menyolatkan kami yang sudah wafat. Kami ini masih hidup, kalian itulah yang sudah mati katanya. Pripun kok maksud sudah mati? Hidup tapi tidak berguna. Ada saudaranya yang ditindas, diam saja. Nah itu kesalahan besar. Tetapi kita lewat Indonesia, Menteri Luar Negeri kita sudah menyuarakan di PBB sana, Menteri Luar Negeri siapa lupa saya namanya. Ibu Retno gitu itu luar biasa sudah mewakili Indonesia dan berani menyuarakan kebenaran untuk saudara kita di Palestina. Minimal itu kita sudah diwakili oleh beliau. Kemudian dalam hal yang kecil ataupun tidak terlihat, kita bisa melakukan angkat tangan kita, doa. Kemudian untuk keluarga kita, minimal kita tumbuhkan semangat juang untuk keluarga kita sendiri. Bagaimana mereka yang di sana itu gelap, tidak ada lampu nyala itu pas ketika ada rudal ngebom itu baru ada kelihatan lampu itu terang. Kemudian mereka tidak bisa nyenyak tidur, kita di sini bisa makan, bisa segala macam. Itu kita ambil pelajarannya di kita. Sehingga kita juga muncul perjuangan, juang, pengorbanan minimal untuk dirimu sing sregep nek sinau. Sing sregep semangat mencari bekal ilmu untuk masa depan ataupun dalam usaha pekerjaan. Sehingga kita bisa mengambil hikmahnya. Dulu di zaman perjuangan santri berangkat santri ada yang berangkat ke medan pertempuran, tapi juga ada yang tidak berangkat semua. Fokus mendalami ilmu agama atau fokus mendalami keilmuan yang lain, sehingga ketika nanti ternyata kok syahid semuanya, masih ada generasi penerusnya. Itu yang diharapkan. Sehingga dari kisah-kisah inilah anak-anak muda itu bisa tahu dan mendapatkan hikmahnya. Kemudian yang keempat, antisipasi supaya tidak termakan atau tercemar dengan sebuah tadi. Pemuda itu harus memilih teman yang baik. Kita bisa mengarahkan ke perkuliahan atau ke tempat kerja atau ke tempat pendidikan untuk mencarikan teman-teman yang baik itu dengan seperti itu. Karena teman yang baik itu selain diciptakan ya kita sendiri yang mencari Bapak Ibu. Kalau kita mencari teman yang tidak punya celah, mencari teman yang tidak punya persoalan, mencari teman yang baik semua, itu tidak ada. Pasti ada yang satu celah yang tidak baik. Maka dengan dibekali pemuda tersebut dengan keilmuan-keilmuan yang baik, dengan pendidikan yang terbaik, maka dia bisa memfilter sendiri. Oh, ini temanku yang baik yang harus saya ikuti. Oh, ini temanku yang kurang baik yang saya harus hindari. Berteman sih berteman, tapi dalam hal konteks yang lain juga harus dihindari begitu. Karena teman itu ternyata sampai ke akhirat Bapak Ibu. Dan dalam surat yang lain itu Allah berfirman, al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun ilal muttaqin. Dijelaskan dalam tafsir itu Imam Ali bin Abi Thalib, yang namanya al-akhilla itu ada 3 makna. Ada sahabat, ada teman, ada kekasih. Jadi maknanya mirip-mirip, yang penting punya kedekatan. Kalau kita maknanya adalah kekasih, berarti ya keluarga kita, istri kita, suami kita, anak kita. Itu bisa berpisah nanti. Sedekat apapun yang kita lakukan atau yang ada di dunia, bahkan keluar dari rahim kita,
dari benih kita itu juga bisa akan menjadi musuh nanti di akhirat. Kemudian ada teman-teman, teman pekerjaan, teman waktu di sekolah. Sedekat apapun persahabatan atau pertemanan ini, kelak di akhirat juga bisa berpisah dan menjadi musuh. Jadi musuh dan jadi berpisah. Kenapa? Karena tidak didasari dengan ketakwaan. Ayat tersebut di akhirnya ilal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa. Nabi Nuh, Nabi Lot pisah dengan anak istrinya. Selevel Nabi Pak ini. Kemudian Raja Fir'aun dengan istrinya Siti Asia berpisah, meskipun sama-sama di dunia berpisah. Yang tidak dipisah itu hanya dua. Yang pertama, keluarganya Nabi Ibrahim dan anak cucu keturunannya, mudah-mudahan kita juga termasuk karena mereka adalah orang-orang soleh. Yang kedua, yang tidak juga dipisah alias bersama, yaitu keluarganya Abu Lahab. Abu Lahab dan istri itu sama aja, plek. Sampai diabadikan dalam Al-Quran, tabbat yada Abi Lahabim. Abu Lahab itu keluarganya. Jadi sama-sama dalam kebaikan akan dikumpulkan, sama-sama dalam keburukan juga akan dikumpulkan. Pilihan ada di tangan kita semua, Bapak Ibu. Monggo kita juga arahkan muda-mudi kita untuk memilih yang terbaik tentunya. Kemudian yang kelima, supaya anak-anak kita atau pemuda-pemudi kita itu tidak terjangkiti syahwat, dilatih bekerja dan berusaha. Dilatih bekerja dan berusaha memang penting. Kenapa? Supaya tidak gila gawean. Gila gawean itu bukan gila pekerjaan ya. Kalau gila pekerjaan itu kan suka pekerjaan. Ini gila. Gila itu berapa bahasa Indonesia ini? Anti pekerjaan, tidak suka bekerja. Pripun pemuda boten suka pekerjaan itu? Mageran rebahan. Apa pekerjaanmu? Rebahan. Pekerjaannya rebahan tapi bisa menghasilkan cuan. Boten apa-apa. Anak-anak hasil dari pandemi, karena pandemi itu kan nggak boleh keluar rumah, nggak boleh keluar ke umum, rebahan saja. Tetapi juga pinter enten sing menghasilkan cuan ya. Hanya berbekal HP, laptop, yang penting ada pulsanya, punya pulsa, kemudian bikin konten atau ngegame itu enten sing menghasilkan duit loh Pak. Saya itu, rencang kula niku kejalan game ya, karena dapat uang. Ya dia, yang bilangnya dia cerdas, bisa memposisikan kapan bertugas, kapan ngegame. Yang penting tidak semuanya waktu game, tapi dia bisa menghasilkan cuan dari situ. Ada yang cuma jadi pinternya anak muda zaman sekarang itu dia punya celah-celah untuk bisa menghasilkan duit. Ada yang dengan kreativitasnya hanya berbekal foto selfie, kemudian diunggah, diupload ke sebuah situs, itu sampai meraup cuan hingga 1,4 miliar. Itu ada seorang pemuda namanya Ghazali, Ghazali Everyday nama akunnya itu bisa menghasilkan duit itu. Wah, kita kalah Bapak Ibu. 1,4 miliar hanya dengan upload foto, dan dia juga pemuda, jadi mahasiswa nih. Tapi dia sudah bekerja dengan caranya seperti itu. Intinya anak-anak itu tidak boleh dibiarkan menganggur. Makanya kami, saya sendiri itu ketika membaca sebuah parenting atau mendengarkan parenting itu, anak kecil meskipun masih usia TK, SD itu harus dilatih Bapak Ibu, merapikan mainannya sendiri, terus meletakkan sepatunya di rak. Terus nanti setelah makan itu piringnya itu diletakkan di tempat cuci piring, meskipun belum bisa cuci piring, yang penting sudah bisa. Ya seperti itu, supaya tidak gila gawean. Tapi juga ada yang salah kaprah. Dah, kamu sana main aja, kamu bubuk aja sana, kamu sana. Udah itu urusan bapak ibu semua gitu. Jadi rumah itu nggak pernah berantakan, rapi terus. Padahal kalau misalkan berantakan itu bagus, bisa melatih motorik anak-anak merangkai kemudian segala macam itu. Ala kulli hal kita sendiri punya cara dan teknik dalam mendidik pemuda-pemudi kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanamkan muraqabah
muraqabatullah. Muraqabatullah itu artinya selalu diawasi oleh Allah. Ini yang harus ditanamkan kepada pemuda. Sehingga ketika pemuda itu ingin berbuat jahat misalkan, berbuat maksiat misalkan, itu bisa ingat karena ada CCTV. Sinten CCTV ini pun Gusti Allah niku. Jadi kita ajarkan pemuda-pemudi kita, meskipun kamu boleh berekspresi, kamu boleh berkreasi, kamu boleh berimajinasi, kamu boleh segala macam nak, tapi kamu harus ingat kamu selalu diawasi oleh Gusti Allah. Ini yang tidak boleh dilupakan juga. Jadi semua baik itu secara akalnya, secara jasmaninya, tapi juga jangan lupa secara ruhiyahnya juga ditanamkan untuk anak-anak kita, untuk para pemuda kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian inilah tadi yang bisa kita sampaikan atau bisa kita persiapkan. Meskipun kita orang tua, tidak ada keliru, tidak ada salah dalam mendidik, tidak ada kata terlambat maksud saya. Minimal semangat kita, jiwa kita, fisik kita boleh tua, tapi semangat kita tetap muda. Ngaten insyaallah. Sehingga kelak yang mendapatkan naungan Allah itu bukan hanya anak-anak muda, tetapi kita yang pernah muda. Kita yang pernah muda atau yang berkontribusi untuk para pemuda. Siapa lagi kalau bukan kita? Minimal untuk keluarga kita masing-masing, keluarga kita sendiri-sendiri, kemudian melebar kepada lingkungan sekitar kita, masyarakat kita maupun komunitas kita. Makatan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga membawakan manfaat, memberikan makna dan juga arti untuk kita semuanya sebagai bekal untuk kehidupan kita sehari-hari, wabil khusus untuk saya pribadi dan juga untuk panjenengan semuanya. Semoga Allah Allah memberikan limpahan berkah dan rahmatnya untuk kita dan kemampuan-kemampuan untuk mendampingi pemuda-pemudi kita. Barakallahu li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.